masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini kami atau saya akan bersosialisasi mengenai budaya positif, salah satu materi dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, dan salah satu tugasnya adalah pengibasan menyebarkan sosialisasi modul 1.4 ini, budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adi Sanirespati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Yang melatar belakangi akan adanya budaya positif di sekolah yaitu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru itu menuntut segala kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan mengantarkan mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satunya nanti melalui adanya budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pertanyaannya, apakah di sekolah kita sudah ada budaya positif? Belum. Sudah. Contohnya apa, Bu Eti? Setiap pagi senyum sapa salam. Oke, ada lagi? Melaksanakan tata tertib sekolah. Kebiasaan lagi sholat duha, sholat duhur bersama-sama berjamaah. Kemudian setiap hari Jumat sudah ada kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat literasi, dan kebiasaan upacara di setiap hari Senin dan hari-hari besar. Itu perwujudan dari budaya positif di sekolah kita. Kemudian dalam budaya positif ini nanti akan ada 6 yang akan dibahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima segitiga restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Disiplin positif, dan anak-anak murid-murid itu saya yakin sudah memiliki disiplin masing-masing, disiplin positif masing-masing pribadi. Tinggal kita mengarahkan dan menunjukkan untuk secara rutin melaksanakannya. Kemudian agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sendiri yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dengan kata lain, bahwa nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri anak. Diri kita juga memiliki motivasi intrinsik. Kemudian seseorang yang berlaku disiplin akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia setiap individu. Nilai kebajikan itu sendiri apa saja? Terdiri dari keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa dicapai siswa untuk mencapai tujuan yang mulia tadi.
Materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi ada 3 motivasi perilaku menurut Diane Gosen. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Jadi anak-anak akan melaksanakan peraturan itu untuk menghindari hukuman. Agar saya tidak dihukumi, ya saya harus melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian ini adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah untuk penghargaan atau imbalan dari orang lain. Saya akan melaksanakan dengan baik karena nanti pasti akan ada hadiah dari sekolah. Ya, sering kita jumpai kalau kita mengadakan lomba-lomba antar kelas itu ada hadiahnya enggak, Bu? Itu adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini adalah tingkatan yang nomor 2, ya, karena anak-anak akan berperilaku akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga adalah mereka melaksanakan perilaku karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini biasanya akan, jika saya melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Ya, tidak hanya sekedar penghargaan, tapi lebih ke saya akan mendapatkan apa untuk diri saya. 1, pengalaman yang mungkin dia dapatkan. Oh, syukur-syukur mendapat juara, saya mendapatkan pengalaman sudah pernah menjadi juara ini. Restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan menerapkan restitusi tidak membuat psikologi murid menjadi tertekan, akan tetapi diperkuat agar murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya. Restitusi merupakan sebuah teknik dalam menangani permasalahan anak. Tidak langsung anak diberikan hukuman karena mungkin melakukan sesuatu hal yang di luar peraturan, tetapi lebih anak diajak untuk berbicara. Ya, kenapa anak melakukan kegiatan tersebut, melakukan hal tersebut, sehingga nanti anak bisa mengidentifikasi di mana letak kesalahan saya dan bisa mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan hal tersebut. Nanti akan kita uraikan. Kemudian hukuman dan restitusi sangatlah berbeda. Hukuman memiliki tekanan psikolog karena membuat anak semakin lebih merasa bersalah, dan antara masalah yang dibuat dengan hukuman yang diberikan tidak relevan, bahkan cenderung menyakiti fisik maupun psikis anak. Untuk itu dalam pendidikan di era sekarang sangat dianjurkan menerapkan restitusi dalam menangani anak. Terkadang kita tidak hanya mungkin di tempat ini ya, ketika ada anak terlambat kemudian kita berikan hukuman dan ternyata besok anak melakukan lagi, ternyata memang memberi hukuman itu berdampak tidak berdampak ya, karena anak sering melakukan kesalahan yang sama. Nah, dengan teknik restitusi nanti akan anak itu dibawa biar ketika melakukan ini konsekuensinya ini, dan itu harapannya itu anak tidak melakukannya kembali. Restitusi yang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang sudah diberikan dalam modul 1.4 itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum saya ibaratkan ini adalah ya tadi kira-kira anak melakukan kesalahan langsung diberikan hukuman. Push up 10 kali, lari 10 kali. Itu dulu sering saya lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Joko, kamu kok melakukan seperti itu, kenapa? Padahal Pak Mani sudah bilang seperti ini loh. Jadi anak itu merasa bersalah dengan melakukan seperti itu. Ya, sebagai teman, ya, tolonglah kamu jangan seperti itu. Nanti Pak Sani mendapat teguran dari kepala sekolah kalau kamu seperti itu. Ya, nah, itu seperti itu. Kemudian pemantau itu lebih memantau, melihat, dan nanti ujung-ujungnya tetap memberikan hukuman. Kemudian yang paling dianjurkan kita, posisi kita itu sebagai manajer, karena kita nanti ada teknik dalam restitusi yang menunjukkan
posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi ini ya, yang paling dianjurkan adalah posisi sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memberikan dukungan kepada anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga kelak anak dapat terampil dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian anak-anak ketika melaksanakan atau melakukan kesalahan itu pasti didasari karena ada dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum. Nah, kemudian ada rasa aman. Rasa aman meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga adalah kasih sayang. Makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang dalam menjalani hidupnya, sebab dalam menjalani hidupnya manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Kemudian penghargaan, diakui oleh temannya di dalam suatu unit kerja, ya, penghargaan. Yang terakhir, yang kelima adalah aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakupi kebutuhan untuk mengembangkan potensi. Nah, kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi kita. Nah, ini segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sebagai manajer tadi perlu adanya segitiga restitusi. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini ada alur-alurnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa anak melaksanakan atau melakukan hal tersebut? Ya, pasti ada alasannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kesalahan, di mana letak kesalahan saya. Ya. Anak bisa mengungkapkan diri. Jadi kita hanya bertanya kepada anak tersebut dan anak bisa menjelaskan di mana letak kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, itu yang dilanggar itu yang bagaimana, dan nanti anak itu bisa menemukan saya harus bagaimana ketika saya berbuat salah ini, dan saya harus bisa memperbaikinya itu dengan cara bagaimana. Ini yang sudah kami praktekkan bersama dengan anak-anak kemarin. Ada sebuah kasus di mana ada anak yang mendapatkan nilai baik, nilai ulangan baik, dan ada anak yang mendapatkan nilai rendah begitu. Kemudian yang nilai tinggi itu mengecek guyon, yang mungkin guyon mengecek nilai yang rendah. Tuh dapat berapa? 60. Sesuk sinau tenanan. Sehingga melibatkan salah satu anak yang nilai rendah tadi merasa malu dan menangis. Kemudian saya panggil anak tersebut yang nilainya baik tadi, saya tanya, kenapa melakukan itu? Ya awalnya aku bercanda Bang, karena saya merasa bangga karena mendapatkan nilai 90, sedangkan teman saya mendapatkan nilai 60. Saya awalnya bercanda Bang, tapi tiba-tiba menjadi menangis dan saya mau minta maaf, tapi sudah banyak orang di situ, akhirnya saya meninggalkan. Nah, kemudian dari wawancara ini, dari permasalahannya, awalnya adalah bercanda, kemudian anak ini menyadari kesalahannya di mana, ya, tidak menghormati, tidak menghargai teman atau orang lain. Kemudian langkah yang diambil apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya akan minta maaf kepada teman-teman yang tadi saya ejek, dan tentunya tetap kita pantau anak ini melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dibuatnya atau tidak. Ya, itu kita pantau. Jadi sampai dia benar-benar mendatangi anak yang nilainya rendah tadi dan untuk meminta maaf dan berjanji itu tidak mengulangi lagi. Ini adalah sebuah langkah segitiga restitusi. Jadi tidak ada hukuman di situ. Anak mencoba menyelesaikan
menyelesaikan sendiri apa yang sudah dibuat, kemudian mengidentifikasi letak kesalahannya di mana. Yang ketiga, mengambil keputusan apa yang harus dilakukan ketika saya melakukan kesalahan tadi. Keyakinan kelas ini yang harus dibuat di masing-masing kelas di awal pembelajaran, biar nanti tercipta kondisi pembelajaran yang baik, dan selalu diingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dilarang, nah nanti dari peraturan kelas dijadikan kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Biasanya kan dilarang meninggalkan kelas tanpa izin, nah, dilarang membuat gaduh. Nah nanti dibuat keyakinan kelas saling menghargai, saling menghormati. Kemudian angkat tangan jika ingin menyampaikan sesuatu hal. Jadi dari kalimat dilarang tadi diganti menjadi kalimat yang positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan kelas. Jadi anak-anak yang menentukan apa saja yang harus ada di dalam keyakinan kelas. Jadi tidak wali kelas, tidak bapak ibu guru yang membuat, tetapi kita memfasilitasi anak untuk membuat keyakinan kelas, dan nanti akan diterapkan selama 1 tahun ke depan. Ini yang perlu kita ubah bapak ibu. Berarti besok di awal itu kita harus membuat keyakinan kelas sehingga tertempel juga, didokumentasikan, tertulis juga. Kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah mereka perbuat, nah, nanti di dalam pembelajaran harapannya anak-anak menjadi lebih disiplin. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah kita yang sudah terekam. Ini beberapa gambar saja. Yang pertama di sebelah kanan itu ada kegiatan senyum sapa salam sopan santun 5S setiap pagi, dan nanti kita akan mencoba mengaktifkan kembali melalui pengurus-pengurus OSIS yang sudah terbentuk ini. Kemudian yang gambar kiri adalah pelaksanaan sholat duha berjamaah yang dilakukan di halaman sekolah. Ini adalah budaya-budaya positif di sekolah kita, dan masih ada kegiatan lain lagi untuk menumbuhkan disiplin positif, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, pembiasaan. Demikian Bapak Ibu presentasi atau sosialisasi dari saya mengenai budaya positif di sekolah kita. Semoga dapat menginspirasi, dapat membantu dalam nantinya kita memperbaiki yang ada di sekolah kita untuk penerapan budaya positif. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau saran masukan bisa nanti disampaikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun